Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita ini setiap saat dirahmati, dibelas kasihani. Yang membelas kasihani secara umum dan sempurna hanya Allah. Bagaimana kita tidak dibelas kasihani oleh Allah Ta'ala? Setiap hari kita hidup, kebutuhan udara, pernafasan, yang lainnya semuanya dari Allah. Maka sebagai hamba yang beriman, hendaknya melampiaskan rasa bersyukurnya kepada Allah Ta'ala dengan lisannya, baca alhamdulillah, berzikir, baca Al-Quran, istighfar, berdakwah. Dan juga hendaknya bersyukur pada Allah Ta'ala dengan yaitu amal salehnya. Karena Allah Ta'ala telah memberi kita badan yang sehat. Bagaimana bersyukurnya mata kita pada Allah, melihat yang wajib, melihat yang sunnah, menjauhi yang haram. Bagaimana bersyukurnya telinga, yang ini murni dari Allah Ta'ala. Bagaimana kita mendengar yang bermanfaat untuk akhirat kita. Kita punya tangan, punya kaki, ini semuanya nikmat dari Allah. Jangan disalahgunakan. Karena kenikmatan ini jika disalahgunakan oleh Allah Ta'ala, Allah akan cabut nikmat ini. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufuri nikmat Allah Ta'ala, ingat siksaan Allah Ta'ala pedih. Bukan hanya siksaan di akhirat, siksaan didahulukan pula di dunianya. Dan kalau Allah Ta'ala sudah menyiksa, tidak ada satupun semua alam ini yang bisa menolak apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, kaum muslimin, setiap orang mukmin, setiap manusia itu ingin beruntung. Tidak ada ingin rugi. Bahkan pedagang ingin tahu, ini adalah hari-hari yang sangat, bulan-bulan ini biasanya laris dagang. Hanya saja kemarin pada waktu pandemi mestinya perpekan 10, yaitu bulan Ramadan terakhir, banyak yaitu kekayaan-kekayaan yang dimiliki, tapi karena dosa kita sehingga terhambat kenikmatan ini. Artinya semua orang ingin berusaha, ingin beruntung. Ini hari-hari pas ini orang butuh material, ini butuh makanan, ini. Nah, setiap orang berpikir seperti itu, ingin bagaimana dia dapat keuntungan dunia banyak. Tapi Bapak dan Ibu, keuntungan dunia ini hanya sedikit kita rasakan. Satu hari kita punya keuntungan beras 1 kintal, yang kita makan hanya 1 piring. Nah, perhatikan itu salah apa betul itu. Satu hari kita punya keuntungan 1 gunung, berarti 1 bulan 30 gunung. Untuk apa 30 gunung ini? Perhatikan itu. Berapa banyak orang bangga, saya punya gunung ini, saya punya pulau ini. Untuk apa? Kalau kamu mati akan kamu tinggalkan gunung itu, pulau itu. Berapa banyak orang bangga dengan kemewahan dunia, tetapi yang dirasakan sedikit. Apalagi kalau mereka sudah sakit, lidahnya pahit, badannya panas,
Pikirnya bingung, apa nikmat dunia ini? Begitu manusia mengajar urusan dunia, rina wangi siang malam, tetapi yang dinikmati sedikit, mati pun tidak dibawa dunia itu. Tetapi orang mukmin disiapkan oleh Allah Ta'ala. Ada bulan-bulan per pekan. Bulan-bulan yang itu banyak pahalanya untuk akhirat kita. Apa itu? Itu bukan bulan Masehi. Bulan Masehi mulai Januari sampai Desember tidak ada keutamaan fadilah yang disebut oleh Allah Ta'ala atau disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bulan yang ada keutamaan-keutamaan tertentu, bulan Hijriyah. Bulan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diawali Al-Muharram berakhir dengan Dzulhijjah. Nah, jadi 12 bulan ini ada keistimewaan bagikan orang bekerja, ada bulan tertentu rezekinya banyak. Orang beriman ada bulan tertentu pahalanya banyak. Tentunya keutamaan bulan ini tergantung dengan amal yang diamalkan oleh orang Islam pada saat bulan itu yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW cara amalnya. Satu contoh begini saja, ada orang tuh punya dagang. Sudah tahu ini dekat hari raya orang banyak beli beli baju, beli makan, tapi kalau dia tidak buka tokonya, tidak mendasar barang-barang yang mau laku itu, ya dia tidak dapat rezeki. Walaupun toh itu per pekan atau larisnya barang dagangan. Ketika ditutup toko itu, HP-nya ditutup, ya tidak dapat apa-apa. Justru keuntungan orang dagang itu ketika dia berusaha keluar dari rumah, rino wengi siang malam dia. Ditinggalkan keluarganya, makan kadang-kala tidak terurus saking nikmatnya. Kalau ini waktunya waktu banyak orang beli. Tapi kalau sudah dapat untung banyak, ya seperti itu, tinggal dihitung kertas itu. Nah, orang mukmin oleh Allah Ta'ala, demikian juga dari Rasulullah SAW, ada bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Dan juga oleh Rasulullah SAW dengan amal soleh pada bulan itu. Di antaranya bulan Dzulhijjah. Nah, yang sekarang ini sudah tanggal 29 Dzulqa'dah, kurang 1 hari atau ya kurang 1 hari. Atau tidak tahu nanti kalau malam itu sudah yaitu terbit satu al-hilal bulan Dzulhijjah. Nah ini apa yang akan kita peroleh? Kemuliaan bulan Dzulhijjah ini ibaratkan orang pedagang, apa yang harus diperlakukan perdagangan itu. Untuk orang beriman, apa yang harus diamalkan pada bulan ini. Ya, kalau pedagang nggak punya duit, susah dia walaupun per pekan, kalau nggak punya dagangan tetap dia mengenes. Tapi orang mukmin, orang miskin, orang sakit, orang kurus, gemuk bisa. Karena mencari pahala bukan harus dengan duit, tidak harus sehat. Tapi orang dagang harus punya duit, dia menjalankan dengan orang juga tidak seperti punya duit sendiri. Dan juga kadang-kala rugi, kecopetan. Mana orang bisa nyopet pahala? Dipinjam oleh orang, duit nggak kembali. Siapa yang bisa pinjam pahalanya seseorang? Ini harus kita pahami. Harta banyak yang kita miliki, mati tidak kita bawa. Amal soleh banyak, mati itu yang kita bawa. Mulia mana dunia seisinya ini dengan pahala. Mari kita kaum muslim berpikir. Mati kita ini sudah dekat. Apalagi orang sudah lanjut usia, lihat, perhatikan, yaitu tanaman itu disonggo. Sebentar ambruk, coklat tangkainya, gugur daun-daunnya, disiram juga tetap kurus. Apalagi seperti kita yang sudah lanjut usia. Bukan berarti yang muda silakan berbuat segala sesuatu, tidak.
Maka orang-orang sudah lanjut usia, bagaimana dia berhenti taumaknya dalam urusan dunia, hanya sekedar saja, tapi meningkatkan untuk bekal di akhirat nanti. Karena kalau kita sibuk dalam masalah urusan dunia, lupa masalah ibadah ini. Kita bisa menyaksikan sendiri, kalau kita ini sudah capek ngurusin dunia, mau sholat itu capek, padahal belum sholat sudah capek. Perasaan nanti saja sholat. Padahal pahalanya sholat itu besok pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Nah, sekarang kita harus perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan pada bulan Dzulhijjah ini, sehingga kita bisa merebut pahala yang banyak untuk bekal kita di akhirat. Ya, karena orang mati yang dibawa amal, bukan dibawa harta, bukan dibawa pula kedudukannya. Ditinggalkan semuanya keluarganya, mengikuti hanya satu, yaitu amal. Dan kita tidak ingin pulang membawa dosa yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, syahrani la yanqusani. Ada 2 bulan yang tidak pernah dikurangi oleh Allah Ta'ala pahalanya. Ada 2 bulan. Ketika Allah Ta'ala tidak mengurangi pahalanya, maka Allah Ta'ala menambah pahalanya. Ibaratkan orang dagang mesti untung. Tapi kita untung dapat bati banyak, belum tentu untung akhirat kita. Karena orang kaya kadang-kadang kalau tidak kuat imannya untuk kemaksiatan. Tapi kalau orang untung akhirat, untung amal saleh dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan maksiat. Apa 2 bulan ini? Bulan apa 2 ini? Yang Allah Ta'ala tidak mengurangi pahala kita, bahkan meningkatkannya. Pertama, Syahra'iti Ramadan, wa Dzulhijjah. 2 bulan ini adalah yaitu bulan Ramadan, yang itu ada hari rayanya, hari raya Idul Fitri. Dan bulan Dzulhijjah yang itu ada hari rayanya, hari raya Idul Adha. Dan perayaan atau Idul Fitri ini dimulai dengan siam. Idul Adha pula, gembiranya orang bersenang-senang Idul Adha dimulainya dengan siam pula. Nah, bukankah mudah kita mencari pahala ini Bapak dan Ibu? Tidak perlu kita harus transmigrasi. Tidak perlu kita harus hutang uang di bank. Tidak perlu kita harus pinjam di tetangga. Ya miskin bisa beramal soleh bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah. Apalagi yang kaya. Yang sakit bisa, apalagi yang sehat. Nah, bukankah kita senang kalau membaca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beda dengan membaca internet, hoaknya jutaan. Mumet pikiran ini. Kita berjalan di luar lebih lapang daripada kita nonton di video. Sumpah kita kalau masuk ke internet. Kenapa? Orang munafik bicara, orang kafir bicara, orang ahli bid'ah bicara, Yahudi bicara, orang Muslim bicara, sedikit yang Muslim. Tapi kalau hadis Rasulullah SAW itu wahyu Allah, apalagi Al-Quran, tenang. Makanya manusia digeger di masyarakat ini, di dalam rumah tangga, karena apa? Bingung dengan beritanya orang. Tapi kalau kita baca Al-Quran 1 jam, tanya dia, apakah kita resah? Baca hadis Rasulullah SAW, apa kita geger ramai dengan keluarga? Tidak. Lah ini yang kita tinggalkan. Masuk masjid tenang, malah dijauhi masjid itu. Geger itu di masyarakat, di pasar, di toko, di mal, pencurian, mabuk, yang lainnya itu di tempat-tempat umum. Masjid tempat ketenangan. Hah, gimana kita takut dengan masjid ini?
Itu rumah Allah. Kita masuk masjid dijaga malaikat. Didoakan Allah maghfirlahu, Allah marhamuhu. Bayangkan masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ini harus kita fahami. Tara satid, ayo kita sadar kembali. Jangan bingung dengan situasi. Perhatikan Quran, bayangkan hadis, tidak rubah hadis itu. Jangan diakali hadis. 2 bulan ini, bulan Ramadan, penuh dengan yang dulu sudah kita kerjakan. Siam, sedekah, memberi buka, subhanallah, ya, sholat, yaitu tarawih, kuat badan kita ini. Sahur itu berapa yang kita makan? Ternyata kekuatan fisik ini bukan makan yang banyak. Bukan 4 sehat 5 sempurna. Ya, hari raya, berapa banyak keuntungan orang kufar dengan adanya bulan Ramadan. Nah, kemarin ketika masjid kosong, bingung para pedagang, orang kafir, orang muslim, dodolan orang payu. Kita ini dipilihkan bulan yang baik, malah jauh dari masjid. Yang nomor 2 bulan Dzulhijjah lah, ini yang nanti akan kita mumpung masih 1 hari belum masuk ini. Ayo yang ingin laba, yang tidak mungkin rugi. Ingin keuntungan yang tidak akan kita tinggalkan di dunia, yang akan kita bawa. Ingin keuntungan yang tidak akan bisa dihutang oleh orang. Apa isinya bulan Dzulhijjah ini? Apakah gitaran, apakah nyanyian, apa disko? Apa pergaulan bebas? Bukan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Perhatikan Bapak dan Ibu, pasang telinga kita, jangan ngantuk. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri. Kalau kita baca hadis itu gampang pemahamannya. Beda dengan bahasa internet, bahasa falsafat, bahasa sufi mumat. Ma min ayamin, tidaklah hari-hari. Kita ini hidup di hari. Al-amalu salihu fihinna, yang mana orang beramal soleh pada hari itu. Amal soleh bukan amal toleh. Tidaklah hari-hari yang mana amal soleh dilakukan oleh orang pada hari itu ahabbu ilayya, ya, yang dicintai oleh Allah Ta'ala min hadhil asri, daripada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Jadi kita 10 hari bulan Dzulqa'dah, 10 hari bulan Syawal, 10 hari bulan Rajab, dibandingkan beramal soleh 10 hari bulan Dzulhijjah ini yang paling dicintai. Kalimat paling afdal. Bukan berarti kita beramal di waktu yang lain tidak dicintai, tapi paling dicintai. Ibarat orang dagang, hari-hari biasa keuntungan juga ada, tapi pas perpekan, pas waktunya petani sedang tandur, pupuk, bibit, laku semuanya. Ketika pas rame-ramenya membangun, yaitu orang sedang membangun, nah maka material, jual material, dia ngantongi duit banyak. Ketika mau masuk sekolah, percetakan, nah kumpul duitnya. Jadi ada waktu yang ramai dapat rezeki. Ini ada waktu ramai banyak pahala. Nah, dan dia menjelaskan al-amalus saleh. Amal saleh itu banyak, bukan harus zakat. Iya kalau kita punya duit. Bagaimana orang miskin? Amalus saleh ini bisa amal lisan kita, bisa juga niat kita. Bukankah kita punya niat?
bukan juga bisa diamalkan oleh mata kita. Coba tanya, mata bagaimana beramal soleh? Mata ini beramal soleh. Apa nonton video? Apa nonton joget gitu? Apa nonton wanita sedang telanjang? Atau buka aib, buka aurat? Nah, baca. Telinga ini juga bisa beramal soleh. Apa itu nyanyi? Bukan. Telinga ini amal soleh ketika mendengarkan ta'lim, mendengarkan ayat Al-Quran dibaca, hadis beliau dibaca, mendengarkan nasihat para ulama as-sunnah. Jadi tidak ada alasan orang mau mencari kebaikan pada bulan Dzulhijjah ini karena saya orang miskin, karena saya ini orang bodoh, karena saya ini orang sakit, karena amal ini macamnya banyak. Ya. Jadi beliau menjelaskan tidak ada hari yang mana orang beramal soleh yang melebihi pahalanya yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, melainkan 10 Dzulhijjah yang pertama ini. Nah, mana kita cari apa kita ini? Subhanallah, gembiranya para sahabat, bapak dan ibu. Ya, perhatian tidak ngantuk para sahabat ini. Ketika mendengar kabar gembira, ini bukan dunia seisinya, kabar gembira untuk bekal di akhirat, menanya para sahabatnya. Faqalu. Para sahabat menanya, ya Rasulullah, wahai Rasulillah. Karena yang menasihati beliau bukan orang falsafat yang menasihati, bukan orang yang ahli ra'yi, ahli kalam, bukan. Karena para sahabat tahu bahwa beliau ini bicara bukan terka-terka. Dan bukan perasaan, bukan gawe-gawe, tapi itu wahyu. Ditanya oleh para sahabat, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana wahai Nabi kalau dibandingkan orang perang, keluar dari rumahnya, meninggalkan keluarganya, hartanya, dia perang melawan orang kafir untuk bunuh mereka dalam rangka membela Islam? Jawabnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah. Beliau menjawab, sekalipun jihad fi sabilillah belum bisa menandingi kebaikan, tingkatan pahala, besarnya pahala bagi orang beramal soleh pada bulan Dzulhijjah 10 yang pertama ini. Nah, ya kita bapak dan ibu, milih apa kita ini? Bagaimana kita mendengarkan hadisnya beliau? Ya. Seandainya paling baiknya jihad itu paling banyak amal soleh itu jihad fisabilillah, sampai sekarang belum pernah kita tuh perang melawan orang kafir. Bahkan ditakut-takuti, kita sudah wedi. Lah, ya. Jadi seandainya itu paling baiknya beramal perang fisabilillah bulan Dzulhijjah ini, belum tentu setiap kaum muslimin bisa perang. Karena kita tidak menyerang orang kafir kecuali atas perintah wali amri, atau orang kafir itu menyerang kita. Tapi beliau menjelaskan amal-amal selain jihad ini banyak kita lakukan dan pahalanya masih meninggi jihad fisabilillah. Cuma beliau menjelaskan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang yang jihad keluar dari rumahnya ini, keluar dengan membawa fisiknya dan membawa hartanya, karena perang harus bawa harta untuk bekalnya, untuk beli senjata yang lainnya. Falam yarji min dalika bi syai'in, tapi tidak pulangnya orangnya, tidak pulang hartanya, berarti mati di tengah medan pertempuran, baru itu seimbang dengan dasar hati yang lain. Kullu syahidin yughfaru illa tain. Semua orang mati saya dalam perang diampuni kecuali orang punya hutang. Tidak bisa, karena hutang itu hubungan orang hutang itu dengan yang dihutangi. Ini kabar gembira kaum muslimin, ya. Al-amalus salih umum di sini. Ma min ayyamin al-amalus salihu. Tidak ada satu hari orang beramal saleh yang paling dicintai Allah Ta'ala melainkan 10 Dzulhijjah ini. Nah, ya,
Ini barang pedagang siap-siap ini. Ya, siap-siap barang dagangannya di beber, di dasar. Hadis yang lain bersumber dari Imam Muslim rahimahullah taala. An Aisyah, bersumber dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin aksara min ayyatiqallahu abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari yang paling banyak Allah mengeluarkan hambanya beriman dari api neraka melainkan hari Arafah tanggal 9, bukan Dzulqa'dah, bukan Syawal, tapi Dzulhijjah, masuk 10 tadi. Tidak ada hari yang mana Allah Ta'ala banyak mengeluarkan hambanya berdosa, banyak muslim yang masuk di neraka, kecuali saat itu dikeluarkan. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika, maka Allah Ta'ala dekat. Kemudian juga memerintahkan malaikat pula untuk mengentas mereka. Fayaqulu ma arata haulai muslimin, lalu menanya apa yang dimaksudkan, apa yang diingini oleh orang-orang muslim ini. Nah, jadi hari yang mana Allah Ta'ala membebaskan hambanya beriman yang banyak dosa, yang bukan syirik, dibebaskan pada hari Arafah. Nah, dari keterangan ini, kaum muslim para ulama memberikan penjelasan pada kita sebenarnya bagaimana 10 ini kita sambut, yaitu dengan amalan siam, sholat, kita tingkatkan sholat wajib kita, sholat sunnah kita, tahajud kita. Nah, demikian juga kita tingkatkan pergi ke masjid rumah Allah Ta'ala ini. Kapan rumah Allah kok ditutup terus itu loh? Ya. Sampai kapan? Pasar buka terus, rumah Allah ditutup itu. Kalau kita ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kamu nutup masjid? Bingung kita. Iya, kalau kita sekarang bisa jawab. Malaikat kalau sudah mendelik sama kita. Rumah Allah itu bumi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Beliau bersabda, inna ahabbal bilati ilallah masajiduha. Sesungguhnya negeri tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala masjidnya. Na'udzubillah min dzalik, ada seorang pengurus masjid, dia seorang dokter, ustaz mau khutbah, iya. Loh, yang lain enggak khutbah. La haula wala quwata illa billah. Saya di sini mau khutbah ini, Pak, ini loh daftar saya ini. Kalau enggak pun saya pulang. Makanya takmir masjid itu jangan orang yang jahil. Takmir masjid itu harus punya ilmu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid orang beriman, bukan orang tahu kesehatan. Orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, beriman adanya hari pembalasan. Kan orang beriman itu orientasinya, pemusatan pemikirannya qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Kalau orang oleh kesehatan bukan berarti kita menghina, tidak. Itu orientasinya perasaan. Penemuan yang itu kadang-kala beda satu sama lainnya. Jadi kita ini orang punya ilmu itu harus senang di hadapan Allah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Kurang apa lagi kita ini dengan membaca ayat Allah. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ulama. Bukan orang punya duit. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu sekian banyak derajat. Jadi kita ini bingung kalau sudah dengan situasi. Inilah fitnah di akhir zaman. Segala dalil tetap tapi istidrak.
Perhatikan kaum muslimin. Nyawa ini sebentar lagi akan dicabut oleh malaikat. Akan berhadapan kita di hadapan Allah dan akan ditanya amal kita. Isi rumah-rumah Allah Ta'ala dengan amalan yang wajib, amalan sunnah. Bayangkan kita masuk masjid itu didoakan oleh malaikat. Allah maghfir lahu, Allah marhamuhu. Yatadarasunahu. Karena sering baca Al-Quran. Dan bagaimana kita bisa beramal seluruh yang lainnya. Yang kaya bisa bantu orang miskin. Ya. Sekarang berapa banyak orang ini dia miskin. Tidak punya pekerjaan, mau kerja. Bosnya tutup tokonya. Di PHK. Demikian juga mengajar, berdakwah. Jangan berhenti berdakwah ini. Amal yang paling baik. Menuntut ilmu, menyampaikan nasihat, berbuat baik, menasihati tetangga, menasihati keluarga, mengajari anak. Ini amal baik. Ya. Bagaimana kita bisa beramal baik, utamanya 10 bulan Dzulhijjah ini. Dan amal baik ini banyak orang miskin bisa beramal dengan doanya. Mendoakan saudaranya beriman. Orang miskin bisa beramal dengan zikirnya. Orang sakit bisa beramal dengan doanya. Apalagi orang sehat. Nah, maka di antara amalan-amalan yang dikhususkan, artinya ada penjelasan secara khusus. Ada amal secara umum, karena tidak al-amal sholih, ada amal secara khusus. Di antaranya haji dan umroh. Nah, haji itu bukan bulan Ramadan. Bukan bulan Rajab. Tetapi mulai Syawal sampai Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulan tertentu, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi sekarang kita harus bersabar. Musibah corona ini membuat orang terhambat haji. Terhambat umroh. Bayangkan kerugian para travel. Ya kalau travel untung terus nggak pernah rugi, nggak pernah istighfar nantinya. Ya. Ini semuanya dosa karena kita kaum muslimin. Corona, COVID, ada lagi yang macam yang baru ini. Dibeli atau apa itu. Itu karena dosa manusia, bukan karena kesalahan alam. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah ini datang karena dosamu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan yang banyak. Jadi kalau musibah corona ini datang karena sebab dosa kita, ayo kita istighfar, kita tingkatkan ibadah. Jangan menjauhi rumahnya Allah. Dikomentari apa lagi? Kita ini sekarang yang ditakuti manusia ini, bingung kita ini. Allah menjelaskan musibah ini datang karena sebab dosa kita. Nah, dosa ini harus kita tutup dengan tobat, dengan amal soleh. Mana dalilnya dosa ini harus kita tutup dengan amal soleh? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Akan menghilangkan bala. Karena bala sebabnya dosa. Jadi jangan sampai ada corona ini lalu kita malah kurang beribadah. Ngedem-ngedem oleh ibadah. Gimana Allah akan mengangkat bala ini? Kalau kita hanya usaha secara duniawi saja. Yang menjadikan bala ini Allah. Penyebabnya kita. Ayo kita mohon pada Allah. Dekat dengan Allah. Ya Allah, aku ini berdosa. Ya Allah, aku ini kumpul laki-laki perempuan. Ya Allah, saya berdosa, ini hartanya orang saya ambil. Ya Allah, kami berdosa ini karena saya jual beli, saya menipu, saya mengurangi timbangan. Ini harus kita pahami. Ya. Seandainya Allah Ta'ala tidak wa ya'fu an katsir, memaafkan yang banyak, mati semuanya kita ini. Ya.
Nah, di sini dijelaskan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW, amal yang baik pada bulan Dzulhijjah. Di antaranya beliau bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Nah, umrah sampai umrah berikutnya menghapus dosa. Subhanallah, umrah. Tapi kemarin kita terhalang karena dosa kita. Sekarang juga kita tidak bisa haji karena dosa kita. Tapi ketika kita tidak bisa haji, bagaimana uang itu kita tabung untuk akhirat kita? Nah, begitulah caranya. Ibaratkan sekarang barang ini tidak laku, kita jual yang lain. Sudah persiapan uang sekian, kok belum bisa haji? Ayo kita infakkan. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan besok lusa sudah mati. Kalau kita tabung terus belum tentu. Ayo kita infakkan fisabilillah. Karena harta yang sudah kita infakkan ini milik kita, tidak ada orang bisa mencuri pahala. Makanya beliau bersabda, idza matal insanu inqata amaluhu. Orang itu kalau sudah mati putus, nggak bisa beramal illa min salasin, kecuali 3, sedekatin jariyah. Sedekah yang mengalir, ya. Jadi kita ini kalau ingin mengeluarkan sedekah digerakkan oleh Allah Ta'ala sekarang. Jangan menunggu besok, jangan taswif. Besok saja. Ayo, segera. Wasari'u ila maghfirah, bukan wabti'u, bukan. Wasari'u, bersegeralah kita untuk beramal soleh. Bersegera untuk istighfar. Ya. Dan tidak ada balasan bagi orang yang haji yang mabrur kecuali surga. Tatkala kita sekarang terhalang, bagaimana mencari surga selain daripada haji? Jadi haji itu surga bukan yang dikejar dengan haji saja. Kalau surga dikejar dengan haji saja, kasihan gini orang-orang miskin ini tidak bisa masuk surga. Maka surga dikejar dengan amal soleh. Bundi dalile, banyak dalilnya. Allah berfirman, watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan kamu warisi di antara sebabnya kamu beramal. Loh, beramal soleh. Subhanallah, orang yang sakit bagaimana selalu istighfar. Ya, memohon kepada Allah. Bertasbih dengan tangannya, berzikir dengan lisannya. Ya, memohon kepada Allah Ta'ala dengan hatinya. Mampu dapat pahala. Bahkan orang yang asalnya sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dia sakit, sholat di rumah, dikasih gaji pahala semisal dia sholat ketika sehat di masjid. Ya enak kan. Lain kita kalau kerja sakit, libur ya tidak dapat duit. Kecuali kalau pegawai negeri. Pegawai swasta ya libur sakit nggak dapat gaji. Orang sakit dia beramal soleh. Sebelumnya dia beramal soleh. Taruh dia orang dermawan, ketika dia ada musibah miskin, tidak bisa dia beramal, tidak bisa bersedekah kecuali sedikit. Amal dia pada saat dalam keadaan longgar, dalam keadaan mendapatkan rezeki, itu disamakan dengan amal dia pada waktu dia dalam keadaan krisis. Karena dia tidak bersedekah banyak itu karena memang hartanya nggak punya, bukan karena kebakhilannya. Nah, ini yang pertama. Baik, kita tinggalkan karena kita tidak bisa haji. Lalu amal apa lagi yang bisa? Nah, kita tarik. Kita boyong selama yaitu 9 hari ini atau 10 hari ini. Yaitu siam. Kalau siam sampai tanggal 9. Karena 10-nya kita dilarang, tanggal 10-nya dilarang kita siam. Perhatikan hadis ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri, bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah.
tidaklah salah seorang hamba yang berpuasa 1 hari siamnya karena fisabilillah mencari doa Allah Ta'ala, karena ingin mendapatkan pahalanya, karena ingin dimasukkan dalam surganya, illa ba'atallahu bidzalikal yaum, melainkan Allah akan menjauhkan hari itu wajhahu 'anil nar, dijauhkan oleh Allah Ta'ala wajahnya orang siam ini dari neraka sab'ina kharifan, 70 tahun 1 hari. Loh, bayangkan kalau kita dengan dekat api di dunia ini panas, kita bisa mati. Bagaimana dengan api neraka yang waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya itu manusia dan batu. Makanya kalau orang masuk masjid tidak ada kipasnya, sumuk kita. Karena manusia itu bahan bakar. Beda dengan buron nangkrik, dia mencrok di kabel listrik, nggak apa-apa dia. Lihat semut itu. Semut itu masuk ke, yaitu stop kontak itu. Nggak mati itu. Karena semut tidak berbuat dosa. Coba manusia. Ya. Ini ada sekakal kok dia hidup, kurutuk itu ada semutnya. Keluarkan dia. Ternyata nggak mati semut itu. Padahal arus listrik besar. Nah, ini pahalanya orang yang siam 1 hari. Siamnya karena Allah. Karena siam itu ibadah makhdah. Ikhlas karena Allah mencari pahala. Maka 1 hari Allah menjauhkan dari api neraka 70 tahun. 1 hari ini. Entah itu siam wajib atau siam sunnah. Nah, kita ini oleh Allah Ta'ala diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini keutamaan siam. Yang lain, maka dijelaskan pula bahwasanya Rasulullah SAW siam selama 9 hari. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 2437 dan dinyatakan oleh Albani, hadis ini sahih. Maka dijelaskan oleh Hunaita dan Khalid dari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata istrinya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah. Rasulullah SAW puasa 9 Dzulhijjah. 9 hari. Tanggal 1 sampai 9. Wa yauma Asyura, dan juga siam hari Asyura. Hari Asyura itu maknanya tanggal 10 bulan Al-Muharram, bahkan ditambah tanggal 9. Supaya kita tidak serupa dengan orang Yahudi. Wa salasata ayyamin fi kulli syahrin, dan beliau siam 3 hari untuk setiap bulan. 3 hari. Yang mana 1 hari seperti 10 hari. Berarti 3 hari sama pahala 30. Ibaratkan orang jual modalnya 10.000, untungnya 100.000. Enak kan cari pahala itu. Nggak kepanasan. Tidak ada orang menyaingi. Orang menyaingi malah kita senang. Kemudian juga awal isnaini min syahri wal khamis, beliau juga siam awal hari Senin setiap bulan dan juga hari Kamis. Itu beliau sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya, masih siam bapak dan ibu. Kita ini mengikuti siapa? Nah, ini anjuran bagi yang kuat siam. Mari kita siam. Terutama para pemuda, pemudi yang sekarang heboh dengan fitnah HP, fitnah internet. Ya. Kenapa? Siam as-sawmu junnah. Orang itu siam akan membentengi diri dari maksiat. Oleh karena kita tidak menjumpai orang berjudi lalu siam, orang berzina lalu siam, orang mencuri lalu siam. Tidak ada komusnya. Karena amal soleh itu membendung kemaksiatan.
Bayangkan bapak dan ibu selama sholat 20 menit bebas dari dosa. Semua dosa. Ketika kita mendengarkan taklim 1 jam bebas dari perbuatan zina, mencuri, membunuh, mengurangi timbangan, menghibah yang lainnya. Hikmahnya, faedahnya orang beramal soleh. Dijaga saat itu. Makanya sibukkan diri kita ini dengan amal soleh. Di antara para sahabat yang mempraktikkan puasa selama 9 hari ini, pada awal Dzulhijjah adalah Ibnu Umar. Kita diperintahkan oleh beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-matin min ba'di. Ikuti sunnahku, ikuti sunnah sahabatku. Demikian juga ulama kibarut tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Subhanallah. Para ulama itu begitu nih. Senangnya mencari pahala itu. Sederhana makannya, kenikmatan dunia sedikit, kenikmatan akhiratnya dikejar. Karena pula ulama tahu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratmu itu lebih baik daripada kemewahan duniamu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal daripada kenikmatan dunia. Bayangkan kita punya bangun rumah 700 tahun kekuatannya, umur kita 70-60 berangkat. Lalu siapa yang menempati rumah itu? Karena beliau sederhana sekali hidupnya, para sahabat sederhana urusan dunia. Tidak ada sahabat cemburu kenapa orang kafir bisa ini bisa itu. Karena para sahabat mengerti kekayaan orang kafir mati tidak akan dibawa. Bahkan siksa yang akan menyambut dia. Orang mukmin dengan amal solehnya itu yang menjadi sebab gembiranya di alam kuburnya, di alam maksarnya, bahkan juga di alam akhiratnya. Demikian juga Ibnu Sirin, Qatadah, dari kalangan para ulama sunnah, dari kalangan para tabi'in, mereka siam pada hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ini. Lihat dalam kitab Lataiful Ma'arif, halaman 459. Nah sekarang gini Bapak dan Ibu, kalau kita ini tidak mampu 9 hari siam, tapi dicoba dulu. Kalau memang tidak mampu, mampunya 1 hari Arafah, alhamdulillah, masih juga dapat kebaikan siam. Cuma tidak semisal siam 9 hari. Ibaratkan orang buka toko 1 hari, lain dengan 9 hari. Ya, bisa dipraktekkan 9 hari, ya kekayaannya lebih banyak. Kalau 9 hari, dibandingkan dengan 1 hari. Namun satu-satu orang memiliki kemampuan beda. Dan Allah Ta'ala mengetahui kita atas kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Dijelaskan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun min kulli syahrin. Salasun min kulli syahrin. Siam 3 hari setiap bulan. Entah itu 13, 14, 15 atau entah itu hari awal, kemudian hari ke-9, 10 bulan, yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Wa Ramadan ila Ramadan, dan siam Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya. Fahadha siyamu dahri kulli. Maka ini berarti orang itu siam 1 tahun. Oh ya. Kalau kita setiap bulan siam 3 hari, berarti 1 bulan 30 hari. Ya. 30 hari. Kalau yaitu 11 bulan berarti kita 330. Ramadan 30 hari berarti jangkep lengkap 360 hari. Enak kita ini beribadah itu. Ibaratkan orang kerja 1 bulan ditambahi berapa bulan tadi? 3 hari dikalikan 11. Untuk kehidupan, untuk penghidupan dia selama 1 tahun. Tapi jarang. Ada orang kerjanya 1 bulan untuk 1 tahun kekayaan, tapi orang-orang tertentu. Tapi kadangkala juga tidak baik cara mengambil hartanya, cara memperolehnya. Tapi ini subhanallah, pahala ini. Orang yang 1 bulan dia 3 hari, bagaimana kalau sampai Kemis, Seninnya dan siam Nabi Daud? 3 hari saja ini. Dikalikan 11 berarti itu tadi 330. Ya.
Kan 11 bulan. Ditambah Ramadan 30 hari, 360. Nah, itu yang akan kita bawa Bapak dan Ibu kalau malaikat ini sudah mencabut nyawa kita, mata kita membelalak. Dah. Dunia kita tinggalkan, kita dikasih makan muntah. Kasih minum balik. Karena nyawa ini sudah mau dicabut. Yang bisa masuk ke diri kita ilmu, amal soleh. Kemudian apa? Siyamu yaumi Arafah. Siyam yaumi Arafah. Arafah maknanya siyam tanggal 9 Dzulhijjah. Terkadang beda tanggal 9 kita di Indonesia dengan di Saudi. Tidak mengapa. Karena Arafah itu jatuh tanggal 9 Dzulhijjah. Apa katanya beliau? Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Saya berharap kepada Allah Ta'ala untuk diampuni dosaku 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, ini kenikmatan tertentu. Ini baru kita bahas siam ini. Mengalahkan kenikmatan dunia seisinya. Menghilangkan keributan pikiran. Ya. 1 hari ini, Arafah ini 1 tahun hanya 1 hari loh. Catat itu. Jangan sampai lewat. Kalau lewat sudah tidak bisa disusul lagi. Kecuali kalau kita masih hidup untuk tahun depannya. 1 hari sama Arafah menghapus dosa kita. Dosa kecil, bukan dosa hutang. Dosa kita hubungan dengan Allah, dosa mata, tangan, yang lainnya. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun akan datang. Bayangkan Bapak dan Ibu kalau kita ini punya dosa pada orang, kita dihukum. Apalagi yang kita lakukan dosa ini orang punya kedudukan. Dihantemi kita ini mau di perkara yang lainnya. Padahal Allah Ta'ala yang menciptakan diri kita. Allah Ta'ala rahmat sama kita. Belas kasihan. Disuruh kita ini menebus dosa dengan siam. Siamnya dapat pahala. Pahalanya dan juga bisa menghapus dosa. Bukankah enak kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala daripada perintah manusia? Yang belum tentu baiknya. Kadang kalau untuk keuntungan mereka. Tapi Allah Ta'ala merintah pada kita untuk keuntungan kita sendiri. Karena Allah Ta'ala tidak butuh pada hambanya. Wallahu waniyyun hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Kemudian dijelaskan pula wasyamu yaumi asyura. Siam yaumi asyura tanggal 10 al-Muharram. Ya, ditambah pula yaitu tanggal 9. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablahu. Saya berharap pada Allah Ta'ala diampuni dosaku yang sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Ternyata untuk menghapus dosa ini tidak harus kita bunuh diri. Ya. Tidak harus kita mengikat leher kita, menggantung diri kita, tidak. Dan tidak harus kita ini dianiaya. Karena apa? Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Amal yang baik itu akan menghapus dosa. Loh. Jadi kita beramal baik ini sudah dapat pahala sendiri. Di situ ada lagi menghapus dosa. Bagaimana kita meninggalkan amal baik? Bagaimana kita mau meninggalkan amal baik? 2 keuntungan. Dapat pahala 1 dibandingkan 10, dibalik 10 sampai 700. Menghapus dosa lagi. Sholat menghapus dosa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siam man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siam itu menghapus dosa yang lalu. Shadaqah as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus dosa. Subhanallah. Amal yang ringan, yang banyak faedahnya kita ini lupa. Kenapa lupa? Karena sibuk urusan dunia. Lagi, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, as-shaumu junnatun min adzabillah ka junnati ahadikum minal qital. Saum ini membendung azab Allah. Loh, ya. Membendung azab Allah. Makanya tidak, orang maksiat itu jelas dia tidak siam. Bayangkan kalau siam, bagaimana dia mau maksiat?
Karena orang siam dia maksiat tidak diterima. Oleh karena itu kita harus menjauhi perkataan yang keji, menjauhi pula perbuatan yang keji bagi orang yang saum. Jadi saum ini membendung azab Allah kajunnati ahadikum minal qital, seperti membendung dirimu dari serangan musuh. Subhanallah. Amal yang lain siam pahalanya ini, besok siam yang kita kerjakan ini akan bicara di hadapan Allah. Hati yang diriwayatkan Imam Ahmad pula. Apa katanya? Ya. Yaqulu shaumu. Subhanallah. Siam ini akan bicara. Sekarang siam tidak bisa bicara. Yaqulu shaumu. Siam itu akan bicara. Ay Rabbi mana'tu ta'ama wasyawati. Aku cegah hambamu ini berpuasa. Aku cegah yaitu makan minum, dan aku cegah dia kumpul istrinya. Padahal menurut asal makan minum siang hari itu boleh. Kumpul istrinya pada hari. Tapi ketika siam dilarang. Karena ya Allah fasafi'ni fihi. Ya Allah berilah syafaat aku untuk menolong hambamu ini. Jadi puasa ini bicara besok itu. Sekarang tidak bisa puasa bicara karena kita belum hari akhir. La haula wala quwata illa billah. Ya. Subhanallah. Besarnya keuntungan orang yang siam. Bahkan kadang-kadang dokter menganjurkan supaya siam supaya kita ini nggak banyak makan untuk kesehatan badan. Bayangkan kita pada waktu Ramadan lebih sehat. Karena makannya diukur. Lain ketika apa itu sudah tidak siam, nyemil terus. Apa saja masuk, gorengan, ini itu. Ketika sudah banyak makan, kerokan badannya. Asam uratnya naik, kolesterolnya naik, keringgingan, tangannya semut-semutan, dengkulnya. Nah, ternyata dengan ibadah ini, subhanallah, menjadi tambah baiknya imannya, tambah baiknya pula kesehatan badannya. Makanya beliau tidak makan kecuali yaitu lukma au lukmatain, satu suap atau dua suap. Kalau kita ingin makan banyak, dibagi protein 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga pula untuk minum, sepertiga lin nafasi untuk pernafasan kita. Sebagaimana hati yang sahih. Kenikmatan yang lain puasa ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga ini ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Ada pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu artinya yaitu kesegaran tenggorokan. Makanya orang siam itu kalau sudah waktunya berbuka, tidak ada makan paling nikmat, minum paling segar kecuali ketika saum. Lahu farhatun indal iftar. Bergembira ketika dia berbuka. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati. Maka surga yang ada pintu, yang ada namanya Ar-Rayyan ini, yang bisa masuk, yang boleh masuk hanya orang yang siam. Nah, mumpung kita sehat badan, kecuali kalau saudara kita tidak mampu. Ya. Kalau tidak mampu, dibolehkan dia bayar fidyah, bayar itu fidyah. Kalau siam wajib, kalau tidak mampu siam sunnah, Allah Ta'ala membebaskan. Karena memang dia tidak mampu. La yadkhulu minhu akhadun ghairuhum. Nah, tidak boleh masuk ke pintu surga namanya Rayyan ini selain daripada orang puasa. Dan pintu itu akan bicara. Aina shaimuna. Mana orang puasa? Mana orang berpuasa? Mana yang berpuasa Arafah? Mana yang berpuasa 9 hari Dzulhijjah? Mana yang puasa Asyura? Mana yang puasa Ramadan? Mana yang puasa Senin Kamis? Mana orang-orang berpuasa 3 hari Yaumul Bid? Dipanggil semuanya. Aina shaimun? Mana orang siam? Fayakumuna. Lalu mereka berdiri datang semuanya dengan izin Allah, kehendak Allah Ta'ala. La yadkhulu minhu akhadun ghairuhum. Tidak boleh masuk ke pintu Rayyan ini kecuali orang siam. Fa'idha dakhalu ughliqa. Kalau sudah masuk semuanya ditutup, tidak ada orang bisa nyokok. Pak, saya mau masuk ini uang sekian miliar, tidak. Karena orang mati tidak bawa duit. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak bisa satupun, tidak boleh satupun masuk ke pintu Rayyan ini kecuali orang-orang yang siam.
Baik begitu kaum muslimin dan muslimat, insyaallah kelanjutan bab tentang keutamaan pada bulan Dzulhijjah ini. Ya, mudah-mudahan ada waktu untuk kita lanjutkan pada waktu hari Senin yang akan datang biidznillah. Wa insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.